Selamat datang kembali. Kali ini kita mau dalami sumber yang Anda bagikan nih. Wawancara dengan Samuel Ray. Iya, Samuel Ray. Dia ini kan capai kebebasan finansial di usia 33 tahun. Padahal karyawan biasa. Keren banget ya kedengarannya. Mari kita bongkar ceritanya. Tentu. Jadi misi kita hari ini yaitu kita bedah gimana strateginya. Terus tantangan dia apa aja, apalagi sebagai karyawan kan. Dan, ini penting. Gimana sih hidupnya setelah target finansialnya itu tercapai? Oke. Kita cari tahu deh pelajaran apa yang paling bisa Anda ambil dari pengalamannya dia. Sip. Nah, Samuel ini kan acuannya gerakan FIRE ya. Financial Independence, Retire Early. Sama aturan 4% itu. Bisa di-breakdown dikit gak soal aturan 4% ini? Biar kebayang. Oke, gini, intinya sih simple aja. Target aset investasi Anda itu sebaiknya 25 kali pengeluaran tahunan Anda. 25 kali ya? Iya, atau dibalik pengeluaran tahunan Anda itu ya jangan lebih dari 4% total aset investasi. Jadi, kalau misalnya pengeluaran Anda setahun 100 juta, ya Anda perlu punya aset investasi sekitar 2,5 miliar. Nah, itu jadi patokan awal, Samuel. Oke, paham. Tapi yang menarik, disiplin finansialnya ini ternyata udah ada jauh sebelum dia kenal konsep FIRE itu ya? Nah, itu dia, betul banget. Yang unik tuh, Samuel sama istrinya ini udah hemat banget dari awal kerja, mungkin sekitar 2011, 2012 gitu. Pemicunya ya kondisi. Sama-sama sandwich generation kan? Jadi harus nanggung orang tua sambil bangun keluarga sendiri. Wah, berat itu. Iya, tekanan ini malah bikin mereka nyari stabilitas finansial. Jalurnya ya jadi karyawan, tapi nabungnya tuh hyper banget. Sebentar, hyper ini maksudnya gimana? Apa ada pengorbanan gaya hidup yang perlu kita highlight buat pendengar nih? Kayak gimana gitu? Istilah hyper di sini ya artinya mereka nabung sebagian besar banget dari pendapatan mereka, jauh di atas rata-rata lah. Ya pasti ada pengorbanan, nunda banyak keinginan konsumtif. Pasti ya. Fokusnya bener-bener ke ngumpulin aset. Bahkan nih, mereka cerita, nemuin kepuasan lebih gede pas ngelacak pertumbuhan net worth, total aset kurang utang tiap bulan. Katanya lebih puas dari beli barang baru. Wah, menarik itu. Bisa sampai gitu ya? Iya, jadi kayak game buat mereka. Terus targetnya tercapai di usia 33. 2 tahun lebih cepat dari rencana. Itu kan cepet banget ya. Tapi katanya ada penghasilan tambahan juga dari bikin konten gitu ya, mulai 2019-2020. Seberapa ngaruh sih faktor ini dibanding nabung 10 tahun sebelumnya? Samuel sendiri sih bilang penghasilan tambahan itu memang bantu percepat ya. Tapi dia nekenin fondasinya itu ya konsistensi nabung selama 10 tahun itu. Oke. Jadi kuncinya tetap di situ. Tanpa kebiasaan itu, mungkin duit tambahan juga nggak bakal seefektif itu masuk ke investasi. Jadi ya disiplin jangka panjangnya itu yang utama. Oke, make sense. Tapi perjalanannya kan nggak mulus pasti. Jadi sandwich generation itu tantangannya nyata banget. Gimana dia ngelolanya biar nggak ganggu tujuan finansial dia? Nah, ini kuncinya di komunikasi katanya. Komunikasi ya? Iya. Samuel cerita dia harus ngobrol terbuka sama orang tuanya. Buat apa? Buat sepakat jumlah bantuan yang realistis itu berapa sih? Bahkan sampai ngajak adik-adiknya patungan juga. Oh, oke. Jadi dibagi bebannya. Iya, biar tujuan finansial pribadinya tetap jalan. Itu penting banget. Terus mereka juga kayak bangun sistem pertahanan gitu dari godaan belanja. Gimana tuh sistemnya? Misalnya matiin notifikasi e-commerce, atau sengaja pas hari gajian itu langsung transfer sebagian besar ke pos investasi, jadi rekening gajinya dibikin kosong cepet. Wah, niat banget ya. Oke, terus pas targetnya udah tercapai, dia resign kan akhirnya. Tapi awalnya sempet ragu ya, ada istilahnya one more year syndrome gitu. Benar-benar, ada rasa nanggung gitu kayak, aduh kerja setahun lagi deh biar lebih aman. Tapi akhirnya dia mutusin resign buat keluarga. Oke. Kualitas hidupnya sih memang naik ya, lebih banyak waktu buat anak. Tapi disinilah muncul tantangan yang nggak disangka-sangka. Menarik banget. Nah, ini dia nih, bagian yang bikin penasaran. Apa yang terjadi emangnya? Muncul kekosongan. Gitu? Kekosongan? Iya. Kehilangan rutinitas kantor, target KPI, bahkan mungkin, identitas sebagai pekerja itu ternyata cukup berat buat dia. Kebebasan penuh yang tadinya diimpi-impikan, malah jadi bingung. Deka finansial itu bukan cuma soal angkanya tercapai, ada sisi psikologisnya. Iya benar juga ya.
ada kekosongan pas struktur sama identitas kerja hilang. Sesuatu yang perlu Anda antisipasi juga kalau punya target serupa. Kebayang sih itu. Identitas kita kan sering banget ya nempel sama kerjaan. Pasti butuh proses buat bangun ulang. Terus gimana Samuel ngadepinnya sekarang? Dia lagi di fase eksplorasi, aktif banget sekarang. Nyoba-nyoba hal baru, nulis buku, terus lanjutin bikin konten, yang ternyata, itu ngasih dia kepuasan sendiri pas tahu kontennya bisa bantu orang lain. Oh, jadi nemuin makna lain ya? Iya, bahkan dia lagi jajaki kemungkinan pindah negara, kayak ke Jepang atau Portugal gitu. Tapi yang penting, sekarang keluarga dan anak itu jadi jangkar utamanya dia dalam mengambil keputusan. Jadi ada arahnya di tengah kebebasan itu. Oke. Jadi pelajaran utamanya nih ya, kebebasan finansial sebagai karyawan itu bisa banget dicapai. Tapi butuh, kombinasi banyak hal ya. Disiplin yang kuat banget, konsisten jangka panjang, komunikasi bagus sama pasangan, sama strategi hadapi tekanan dari luar kayak sandwich generation itu. Tepat. Dan yang nggak kalah penting, persiapan mental buat hidup setelah targetnya tercapai itu tadi. Persis. Kita udah lihat kan perjalanannya dari kondisi kepepet, jadi super disiplin nabung, terus capai target lebih awal. Sampai sekarang dia harus navigasi tantangan baru, nyari makna dan tujuan di luar kerjaan formal. Ini bukan akhir cerita, tapi kayak babak baru yang butuh rencana juga ternyata. Bener banget. Ini jadi bikin mikir ya. Ada satu pertanyaan penting buat Anda renungkan juga nih. Kalau misalnya besok pagi Anda capai kebebasan finansial penuh, satu hal pertama deh, apa yang bakal bener-bener Anda lakuin dengan waktu dan kebebasan itu? Aktivitas apa gitu yang bakal ngasih Anda rasa punya tujuan? Coba dipikirin deh. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.